video ini gue bakal cerita gimana caranya gue bisa konsisten login. Everything from high school, I won't remember most of what I read. My memory's terrible, but I can promise you. Video ini gue bikin buat teman-teman yang seumuran gue, 18 tahun atau 15 sampai 25 tahun. Karena menurut gue di umur segini kita memiliki fase yang sama. Banyak mimpi tapi juga banyak distraksi. Gue juga masih 18 tahun, jadi yang gue ceritain ini bukan teori doang, tapi base pengalaman yang udah gue kerjakan, udah gue jalanin. Kalau kalian lagi cari cara buat lebih fokus, lebih disiplin, video ini tepat buat kalian. Hal pertama yang bikin gue selalu bisa konsisten untuk login, gue selalu ingat alasan kenapa gue harus login. Alasan gue sendiri itu simple. Gue gak mau di masa tua gue masih terbebani dengan hutang, masih terbebani dengan hal-hal yang harusnya udah gue selesaikan di masa muda. Dan ya, gue gak mau di masa tua nanti gue nyesel kenapa ketika gue muda gue itu gak kerja keras. Mungkin kalian pasti punya alasan sendiri, mungkin punya dendam, mungkin punya apa, tapi pasti kalian punya alasan buat kalian bisa lebih konsisten buat loginnya. Yang ketiga, gue tracking jam kerja gue. Gue dulu sering ngerasa sibuk, gue udah ngerasa kayak orang paling sibuk, tapi ternyata kerja efektif gue itu cuma 3-6 jam. Yang lainnya, yang kerja sampai 16 jam, 10 jamnya itu sebenarnya gak efektif sama sekali. That's why gue tracking jam kerja gue. Jadi gini, gue ada satu aplikasi, ini juga ada websitenya juga, ini tools ya, kayak tools gitu. Namanya, ini gue share, ini gue gak di endorse sama sekali. Ini buat kalian, Toggle Track. Kayak gini, Toggle Track nanti bisa dimasukin editor gue. Jadi kalian ini bisa, kelihatan gak? Ini bisa start. Dan ini kalau kalian mau kerja, kalian klik start ini. Jadi nanti kalian tahu, ini ada add description. Jadi kalian add description, kalian tuh lagi ngapain, kayak gitu. Misalkan kalian lagi bikin script gitu ya. Kalau kalian content creator, kalian lagi bikin script, ya udah kalian tulis kalian bikin script. Ya, kalian bikin script dengan kualitas yang bagus itu bisa berapa lama, kayak gitu. Itu bermanfaat banget dan ada rekapannya juga. Jadi kalian tuh bisa tahu hari ini kalian tuh udah kerja berapa lama, kemarin udah kerja berapa lama, apakah itu efektif, apakah itu benar-benar produktif atau enggak, kayak gitu. Jadi aplikasi ini sungguh bermanfaat buat gue. Tools yang lain banyak lah, kalian bisa juga pakai. Cuman yang gue tahu ini, dan ini worth it banget karena gue pingin tahu perkembangan gue, login gue itu udah seberapa jauh kayak gitu. Dan gue ngerjain satu hal itu bisa berapa cepat kayak gitu. Jadi ini bermanfaat banget buat kalian. Gue saranin buat download sekarang juga. Yang keempat, login itu mustahil kalau distraksi kalian tuh banyak. Jadi setiap gue kerja, gue itu selalu matiin yang namanya notification. Bukan matiin sih, gue lebih ke ini loh. Gue lebih jangan ganggu ini. Yang biasanya buat tidur itu gue nyalain. Karena gue nggak silent, cuman langsung itu. Karena gue juga perlu balas-balasin tim-tim gue kayak gitu. Kalau mereka ada masalah, gue bisa tetap balesin. Gue nggak bener-bener matiin. Itu kalau gue perlu. Kalau kalian nggak perlu ya lebih baik dimatiin aja supaya nggak bener-bener ke distraksi gitu. Itu distraksi paling awal sih, kayak notifikasi dari handphone itu paling awal. Jadi kayak distraksi kecil kayak 5 menit aja deh scroll kayak gitu. Itu bisa jadi 3 jam. Gue pernah soalnya ngalamin sendiri. Jadi 4 jam, 5 menit aja. Lebih baik ya menurut gue ya. Itu kalau kalian pingin rest gitu ya, udah login 8 jam gitu, pingin rest, lebih baik kalian ini aja, main game. Kalau kalian suka main game, 3 kali match kayak gitu. Jadi kalian set aja gitu 2 kali atau 3 kali. Setelah bener-bener selesai ya udah kalian back to work, kembali lagi kerja. Kemudian kalau kalian suka nonton film ya bisa 1 film gitu 2 jam, it's okay. Tapi 2 jam kalian nonton film, 1-2 jam kalian main game, itu lebih, menurut gue ya, itu lebih oke daripada kalian scroll. Kalau scroll itu nggak ada habisnya. Kalau udah filmnya selesai kayak gitu ya, itu ya udah kalian back to work gitu. Kalau gue sih bisa. Mungkin kalau kalian nggak bisa ya jangan dilakuin. Kalau cara gue kayak gitu, itu works itu. Kayak gue langsung kayak fresh dan back to work lebih enak gitu, lebih fresh. Ya, gue kayak gitu. Yang kelima, login ini bukan kayak kamu bisa ngelakuin ini dalam waktu sehari. Jadi kalian bisa konsisten sehari. Enggak. Login ini habit kecil yang terus berulang sehingga menjadi kebiasaan. Jadi cara-cara gue itu simpel kayak tadi. Gue nyalain
tools yang tadi, toggle track tadi, gue nyalain itu apa aja yang gue harus kerjain. Sebelum itu gue nulis deadline dulu, langsung kerja. Musuh terbesar dari login itu bukan kayak masalah yang gede gitu, tapi sebenarnya simple, malas. Itu masalah terbesar yang gak bisa buat konsisten dan rasa bosan, karena namanya login itu terulang gitu terus setiap hari ya, kerja terus, dan itu buat rasa bosan. Kalau gua malas, gua itu biasanya langsung lawan detik itu juga. Soalnya kalau gua biarin gitu ya, nanti aja deh ya, kalau udah kelewat yang malasan yang pertama, biasanya kedua dan ketiga itu lebih rawan kelewat gitu. Jadi lebih rawan malasnya itu terlaksanakan. Jadi kalau udah rasa malas ke pertama itu, menurut gue usahain langsung dilawan aja, karena nggak bakal ada malas kedua dan ketiga kayak gitu. Oh ya, gue ada rekomendasi juga, kalian bisa dengerin ini. Kalau gue itu suka dengerin kayak motivasi yang ada di YouTube. Kan ada itu rekapan motivasi, terus ada video, ada lagu-lagunya, ada lagu pongnya atau lagu apa. Cuman di guanya itu works banget. Kalau gue bosan dengerin lagu gitu, gue itu pasti dengerin itu. Dengerin itu, dan itu works banget di gue nya. Kalian bisa coba sih. Dan gue itu selalu lihat seperti Cristiano Ronaldo, Elon Musk, mereka kan kerja gila-gilaan. Elon Musk aja bahkan dia pernah tidur, nggak tahu sampai sekarang atau enggak, dia itu pernah tidur di pabriknya. Orang sekaya Elon Musk itu dia tidur di lantai pabriknya. Dan gue realize, masa sekelas Elon Musk aja bisa kerja segila itu, masa gue kalau mau jadi lebih kaya sedikit, mau jadi lebih kaya, gue gak mau ngelakuin hal yang ya sedikit mirip dengan orang-orang besar lakuin kayak gitu. At least sedikit lah lebih kerja keras gitu dari banyak orang, sehingga kita bisa jadi 1% dari orang di seluruh dunia kayak gitu. Yang ketujuh, gue selalu evaluasi pasti ya. Dengan toggle track tadi, gue selalu evaluasi, review apa aja yang gue lewatkan kayak gitu. Jadi gue langsung evaluasi di minggu berikutnya. Jadi enaknya kalau pakai toggle track tadi atau pakai tracking, yang penting pakai tracking itu ya, kalian bisa track kalian tuh udah benar-benar produktif atau enggak kayak gitu. Jadi gimana gue bisa login, itu simple. Yang pertama, gue selalu ingat alasan kenapa gue harus login. Yang kedua, gue bikin deadline besar dan deadline kecil. Yang ketiga, gue tracking jam kerja gue. Yang keempat, gue selalu cut distraksi. Yang kelima, gue bikin kebiasaan kecil yang jadi habit gitu, habit sehari-hari. Yang keenam, gue selalu lawan rasa malas setiap hari. Yang ketujuh, gue tuh selalu tiru orang kaya, orang-orang yang udah sukses itu gimana cara mereka bisa kaya, kerja keras mereka seperti apa. Yang delapan, gue selalu evaluasi terus. Menurut gue, kalau kita mau sukses, kita tuh harus berani bilang tidak ke hal-hal yang kecil, supaya kita bisa iya ke mimpi-mimpi yang besar. Yang kedua, gue selalu nulis deadline. Deadline ini ada gue bagi jadi 2 ya. By the way, ini cuma ilustrasi aja. Jadi ini bukan deadline sesungguhnya dari perusahaan gue gitu. Jadi gue itu selalu bikin deadline ya. Ini yang gede ini ya. Ini ada garisnya. Yang paling gede ini deadline buat sebulan sampai 3 bulan. Jadi deadline ini gue tulis dulu deadline-nya apa. Plan Cokro Garden ya. Plan Cokro Garden. Lah, Plan Cokro Garden ini funnelnya itu dari mana aja. Contoh ya, dari operation, lifestyle, ads, dan konten ya gitu. Dari 4 funnel ini, setiap funnel itu ada deadline masing-masing kayak gitu. Contoh di operation ini ada bikin sistem otomatis ya. Gua mau kerjain yang ini dulu ya. Yang paling atas dulu. Setelah gua mau yang ini, gua tulis yang di short time deadline ini. Ini kan ada bikin sistem otomatis. Bikin sistem otomatis ini di bawahnya ada kerjaan-kerjaan kayak detail-detail kerjaannya kayak gitu. Yang pertama, contoh aja ya, ini mapping flow manual dirubah jadi otomatis kayak gitu. Kemudian setelah gua selesai ini, pilih tools platform buat bikin sistem otomatisnya. Kemudian template pesan otomatis gitu. Jadi gua ini kerjaan yang pertama, kedua, dan ketiga kayak gitu. Jadi gue itu selalu centang yang udah selesai. Contoh mapping flow manual ini udah selesai. Contohnya ya, udah selesai, udah gue centang. Kalau tulisannya udah selesai, gue centang. Yang bawahnya lagi udah selesai, gue centang lagi. Kalau udah semuanya kayak gini, gue centang ini core-nya.
yang ya, bikin sistem otomatisnya kayak core-nya dari kalau data trailnya ini udah selesai, gue centang ini. Dan ini kan udah selesai semua, kan? Di sini ya, bikin sistem otomatis kan udah selesai semua otomatis ya. Baru di sini gue centang. Baru gue lanjut ke bawahnya atau ke samping gitu. Atau biasanya gue kerjain bisa kedua-duanya gitu. Jadi di sini ada contoh ini update toko online, dan ini bikin sistem otomatis dan selalu gue centang kayak gitu. Jadi dari sini gue langsung tahu progres gue tuh sampai mana gitu. Kalau gue udah selesai semuanya, baru gue kerjain yang lain dan lebih terukur, jalannya lurus gitu menurut gue ya. Jadi kita lebih tahu kita sudah sampai mana kayak gitu. Kalau gue kayak gini, biar login-nya itu lebih, jalannya itu lebih mulus kayak gitu. Kayak gitu. Kalian bisa contek sih. Cuman ini just ilustrasi aja ya, bukan deadline real yang gue lakuin. Ini hanya ilustrasi aja. Kenapa gue bikin deadline kayak gini, ya spesifik kayak gini? Karena gue tuh pernah ya kejadian, sering kali dulu ya. Itu kayak gue itu udah bikin deadline yang per bulan kayak gini, tapi itu semangatnya cuma di awal gitu. Dan kadang lupa gue naruhnya di mana. Kadang gue tulis di buku dan kadang lupa. Dan gue inisiatif buat bikin deadline kayak gini. Jadi ada short time-nya juga, jadi lebih teratur. Jadi short time ini biasanya gue kerjain maksimal 3 hari doang, kayak gitu. Jadi kalau 3 hari doang, ya udah ini tinggal dihapus, ganti yang lain, pindah ke sini, apa aja yang harus dikerjain, kayak gitu. Jadi semoga bermanfaat lah yang ini ya. Kalau kalian nggak bisa disiplin yang ini, jangan mimpi lah buat bisa disiplin 30 hari kayak gitu. Itu menurut gue.